akses. Pada hari ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah data dengan langsung menyimpulkan data tersebut. Nah, di sini saya sudah buat sebuah data. Di sini ada data barang. Di situ ada jenis barang. Nah, di sini jenis barang saya buat ada 3 jenis, ada jenis elektronik, mebeler, dan ATK. Nanti teman-teman bisa ditambahkan lagi jenisnya apa sesuai dengan barang tersebut. Nah, seperti nama barang yang untuk komputer di sini saya kategorikan kepada jenis elektronik. Untuk meja, mebeler, sampai ke pena itu jenisnya ATK. Nanti kalau ada kekeliruan nanti teman-teman bisa ditulis saja di kolom komentar jika jenisnya ini ada yang keliru. Nah, di sini ada harga beli barang, lalu ada jumlah barang serta kondisi. Nah, di sini untuk kondisi saya filter ada 3, ada rusak berat, ada baik, dan ada rusak sedang. Nanti untuk teman-teman bisa dibuat bagaimana kondisinya. Di sini menurut versi saya saja ini. Lalu ada lagi letak ruang, letak barang. Nanti letaknya di ruang berapa? Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3 maupun gudang. Nanti dikondisikan saja. Ini jumlah datanya ada 6. Nah, seandainya ada ribuan, nanti teman-teman bisa menyimpulkan sebuah data ini sehingga bisa melihat kondisi keadaan atau jumlah barang ataupun letaknya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan jenis barang dulu. Itu saya kalikan sama dengan kondisinya. Nah, di sini ada jenis dengan kondisi. Nanti kondisi baik itu untuk elektronik ada berapa? Nah, di sini ada tertulis angka 0. Di sini untuk mebeler kondisi baiknya ada berapa? Nanti bisa menjadi sebuah acuan data. Nah, sekarang kita buat kesimpulan ini. Ini rumusnya sudah ada. Nah, nanti kita langsung saja ya. Kita masuk ke sheet 2, saya copy datanya, ini sudah saya copy. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita simpulkan saja. Pertama kita akan menyimpulkan barang ini di kondisi sama jenis. Jadi kita buat di sini ada kondisi. Lalu di sini ada kondisi baik, rusak sedang, rusak ringan. Lalu di sini ada jenisnya itu ya otomatis pasti jenis elektronik atau apa ya, jenis mebeler dan jenis ATK. Nah, sekarang kita rapikan dulu untuk kesimpulan datanya. Ini boleh dirapikan, dibuat tabel. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa lihat untuk elektronik rusak beratnya berapa jumlahnya, untuk ATK berapa, untuk mebeler berapa. Nah, sekarang kita masuk kepada kondisi yang pertama. Di sini rumusnya itu sama dengan sum produk, lalu buka kurung 2 kali, lalu kita akan mengalihkan jenis barang. Di sini ada posisinya di B2 sampai B7. Jadi di sini kita klik kiri tahan. Nah, setelah itu kita buat sama dengan, kita akan melihat indikasinya untuk kondisi untuk jenis elektronik ini itu dikondisikan di bagian sini, bagian L, karena kita untuk mencari nilai elektroniknya. Nah, lalu kita tutup kurung, kita ketik kali atau bintang, itu pakai bintang, lalu buka kurung, lalu kita kalikan dengan kondisi barang. Di sini kondisi barang letaknya di F2 sampai F7.
Nah, setelah itu sama dengan, artinya F2 sampai F7 itu melihat kondisi. Nah, di sini kondisinya katakan di sini K, dia kondisi baik, ini K13. Artinya bukan kondisi yang baik semua, nanti ini untuk mengukur bahwa di kondisi baik ini di bagian jenis ini nanti berapa. Lalu tutup kurung, kita buat bintang kali 1, lalu tutup kurung. Nah, ini jangan lupa, ini kita kunci dulu untuk B2 sampai B7, kita tekan F4 atau dolar itu. Jadi kita kunci, artinya data itu saja yang dihitung. Lalu L12 ya, kita kunci juga pakai dolar. F2 sama F7, F2 sama F7 kita dolar. Lalu K13 kita dolar juga. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini hasilnya 0. Jadi kalau kita lihat hasil 0 ini untuk elektronik itu kondisi baik itu ada atau tidak? Coba kita lihat untuk ke data ini. Ini data manualnya di sebelah kiri atas. Elektronik. Itu yang ada elektronik itu kondisinya rusak berat. Lalu baik ada atau tidak untuk elektronik? Nah, ternyata untuk jenis elektronik itu untuk baik, kondisi baik tidak ada. Elektronik itu ternyata ada rusak sedang dengan rusak berat. Nah, sekarang tadi kita memfokuskan kepada elektronik. Nah, sekarang di sini elektronik karena kita lihat di sini L12. L12 ini artinya di sini elektronik. Lalu untuk Mebeler dan ATK di sini saya copy saja rumusnya, klik kiri tahan. Lalu kita klik F2 atau double klik ini untuk kita lihat rumusnya dia sudah benar ke jenis Mebeler atau tidak. Nah, di sini kan sudah tertanda masih di posisi elektronik. Artinya kita untuk mencari Mebeler ya artinya kita posisikan di M12. Artinya L-nya di sini kita ganti jadi M12. Nah, secara otomatis Mebeler akan pindah. Untuk K-nya, untuk kondisinya ini tetap K13 masih posisi baik, di sini posisinya horizontal. Lalu tinggal tekan enter. Nah, kita lihat lagi untuk Mebeler. Mebeler itu kondisi baik. Jenis Mebeler kondisi baik itu apakah benar ada 2 barangnya? Coba kita lihat manual di sini. Ternyata Mebeler. Ya, Mebeler di sini kalau kita sorot di sini ada 2 baik ya. Berarti ya, benar. Ini kalau disimpulkan Mebeler itu ada 2. Nah, ini udah benar. Sekarang kita masuk ke ATK. ATK kita double klik juga atau F2 di keyboardnya. Nah, di sini kan masih posisi elektronik padahal kita mencari ATK. Nah, ATK itu berada di N12. Jadi di sininya kita hapus L-nya, kita ganti N. Nanti dia akan berubah ke N12. K13-nya tetap. Lalu kita enter. Nah, untuk ATK, ternyata katanya untuk ATK itu kondisi baik itu ada 2. Benar atau tidak di datanya? Coba kita lihat. Kita sorot. Nah, di situ ternyata ada 2. Nah, sekarang sampai rusak sedang, rusak ringan kita blok lagi, kita copy ke bawah. Oke. Nah, hati-hati tapi walaupun sudah di copy tapi kita lihat dulu posisi rumusnya. Kita double klik. Nah, di sini kan produk benar dia di L12 karena untuk mencari jenis elektronik. Tapi kondisinya bukan kondisi baik lagi. Di sini dia sejajar dengan rusak sedang. Kita lihat rusak sedang itu berada di K14. Kita posisikan K14. Nah, jadi otomatis. Lalu kita tekan enter. Nah, 1. Lalu kita coba cek rusak sedang itu untuk elektronik itu benar atau tidak? 1. Coba kita lihat elektronik. Nah, memang benar kondisi rusak sedang ada 1. Ada 1 rusak sedang. Bukan jumlah 1 ini. Ini maksudnya dia rusak sedang itu jumlahnya 1 saja. Artinya tidak ada barang-barang jenis barang lain. Nah, untuk yang ini kita coba cek rumus juga lagi. Benar ini Mebeler, cuma kita gantinya posisi kondisinya ini bukan K13 tapi kita isi K14.
K14 kita hapus angka 4. Jadi posisi rumusnya langsung otomatis gini, tekan enter. Nah, ternyata untuk mobeler dengan rusak sedang itu ada atau tidak? Kita cari mobeler. Nah, mobeler di sini jenis barang mobeler ada 2. Ternyata tidak ada. Artinya di sini 0. Nah, sudah benar. Oke, lanjut yang untuk kolom ATK. Kita double klik. Ini kondisinya kita juga ganti, bukan K13 tapi kita ganti K14. Dia akan posisi di sini sejajar, lalu enter. Nah, untuk ATK rusak sedang, kondisi rusak sedang ada atau tidak? Nah, ternyata kita sorot ATK di sini tidak ada. Padahal ATK ini kondisinya baik. Nah, benar ini 0. Artinya rumus ini sudah tepat. Yang ketiga ini rusak ringan. Ini kita baikkan saja rumusnya. Ini posisinya di K13, kita ganti menjadi sini K15. Maaf, ini K13 ya, kita ganti jadi K15. K15. Artinya dirusak ringan di sini. Lalu kita enter. Nah, rusak ringan untuk elektronik benar ada atau tidaknya? Kita lihat elektronik di sini. Di sini kita sorot elektronik itu ada rusak berat. Lalu dengan rusak sedang. Rusak ringannya tidak ada. Ini 0. Berarti benar rumusnya. Sekarang mobeler. Sini saya hapus juga. Maaf. Mobeler itu kita buat 15 ya, K15 di sini. Lalu tekan enter. Untuk mobeler rusak ringan ada atau tidak? Nah, di sini juga tidak ada. Lalu untuk ATK kita double klik. Ini posisi K-nya K15. Untuk sorot N12-nya sudah benar, sudah tepat karena kita copy tadi. Sekarang K15 kita ganti. Kita enter. Nah, untuk rusak ringan untuk ATK itu ada atau tidak? Nah, ternyata tidak ada. ATK itu kondisinya baik semua. Nah, sekarang ini tampilan data. Coba kita misalkan kita ganti di sini baik, kondisi baik. Elektronik ini kondisinya kalau di data itu ada rusak berat dan rusak sedang dan rusak berat. Artinya di sini baiknya tidak ada. Coba sekarang kita ganti misalkan ada pembaruan data, ternyata elektronik itu kondisinya sekarang baik. Jadi kita tambah baik. Nah, di sini otomatis akan berubah menjadi 1. Karena kondisi baik ini menjadi 1. Nah, coba sekarang kita tes lagi rumus. Katakan untuk mobeler ini ada baik ya. Coba kita lihat di sini ada mobeler baik. Nah, coba mobelernya itu baiknya ada 2. Coba kita ganti menjadi rusak berat. Jadi yang baiknya 2 ini otomatis berkurang menjadi 1. Nah, kenapa? Karena ada kondisi mobeler itu rusak berat. Nah, coba kita lihat di di sini tidak ada rusak berat. Rusak ringan ya, rusak ringan. Rusak ringan. Nah, artinya di sini mobelernya di sini masuk di sini 1. Nah, tadi kalau kontrol Z, nah ini tadinya dia posisinya kondisinya baik. Artinya mobeler itu ada kondisi baik 2. Nah, kalau kita buat menjadi ini katakan 0 di rusak ringan, kita buat pembaruan data misalnya mobelernya kita buat rusak ringan. Nah, otomatis di sini akan berubah. Nah, di sini mobelernya jadi 1. Kalau kita ubah lagi misalkan di sini ATK di sini rusak sedang 0. Tidak ada. Nah, karena ATK posisinya 2 ini baik ya, kalau kita sorot baik. Nah, bagaimana kalau ATK ini ada sekarang posisinya kondisinya baik, kita masukkan ke rusak sedang. ATK ini rusak sedang. Rusak sedang. Nah, rusak sedang artinya di sini ATK-nya ada 1 yang rusak sedang. Sedangkan yang baiknya tadi 2, kondisinya sekarang berubah menjadi 1. Dan di sini di posisi rusak sedangnya menjadi 1. Sekarang kita kembalikan lagi ATK ini sekarang kondisi 1 rusak sedangnya, kita kembalikan lagi kepada kondisi baik. Misalkan kita cek lagi, katakan di gudang ternyata
Kita cek baik. Nah, rusak sedangnya menjadi hilang, menjadi 0. Di sini menjadi 0 dan kembali kepada kondisi baik. Nah, itu cara pembuatan kesimpulan sebuah data. Jadi dengan adanya rumus sum product ini, jadi teman-teman bisa menyimpulkan seandainya ada sampai ribuan data, itu teman-teman tidak perlu lagi menghitung secara manual berapa yang rusak ringan, rusak sedang. Nah, di sini dengan bantuan rumus ini, di sini bisa kan terekap semua. Nah, itu untuk saya cuma untuk membuat dua variabel untuk kondisi sama jenis. Nah, untuk letak sebenarnya juga bisa. Nanti di sini ditambahkan letak. Nah, nanti jumlah pun juga bisa, sampai harga maupun nama barang. Nah, di sini untuk contoh saja, nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Coba dibuat untuk posisi letak dan jenis, atau posisi jumlah maupun jenis. Baiklah, jangan lupa nanti kalau ada saran atau pertanyaan ditulis saja di kolom komentar di deskripsi video ini. Ya, jangan lupa klik subscribe, lalu klik tombol lonceng supaya dapat pembaruan dari video saya. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.